Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Halo Shakira, halo Abed. How are you today, guys? Shakira first. Shakira, how are you? Abed, are you there, guys? Hi. I don't think so. There's no people there. Halo, halo, halo. Cek, cek, cek. Welcome, welcome. Halo, guys. Boom. Shakira, Abed. Oh, gimana kabarnya Shakira? Baik, Kak. Gimana olimpiadenya Shakira? Nggak dapat medali, Kak. Tapi Shakira udah keren banget ya. Eh, berapa lama olimpiadanya Shakira? Di sananya itu 3 hari, tapi olimpiadanya cuma 1 hari. Langsung Ah, pengumuman. 10 hari? 1 hari, Oh, langsung pengumuman di sana. oh, Shakira merasa sedih atau biasa aja? Sedih. Oh, sedih. Ya kakak juga sering ikut olimpiade ya Shakira di SMA. Dan ya kakak nggak pernah dapat, selalu jadi penonton gitu. Ya, nggak pernah dapat medali. Ya. Ya, ya tapi sejauh ini sih kita mendapatkan kegigihannya ya, bukan 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 meskipun nggak dapat medalinya gitu. Jadi akan ada efek bagus saya kira. Itu maksudnya. Ya, Kak. Semangat ya Shakira. Terima kasih, Kak. Oke. Halo Abed, bagaimana kabarnya Abed? Baik Kak, Abed, sekarang kegiatannya apa aja? kegiatannya kemarin ada ujian praktek di sekolahan. Oh, sekarang udah free, udah libur. Masih belum sih, besok masih masuk. Oh, oke. Minggu depan? Masih belum ada kabar Kak. Oh, oh tidak terjadwal gitu berarti ya? Iya. Oke. Kalau Zapit, bagaimana kabarnya Zapit? Apa Kak? Kabarnya, kabar gimana? Se- Sehat Kak. Sehat, alhamdulillah. Zapit, kesibukannya apa? Selain kursus tentu saja. Sekolah Kak, tapi besok hari Senin sampai hari Rabu masih libur. Soalnya kelas 9-nya masih ada ujian. Hari Kamisnya udah masuk normal. Oh, Abed juga demikian kayaknya. Iya mungkin. Enggak, saya kelas Oh, 9 Kak. ujian, ikut ujian juga Kak. Oh, bareng. Oh, Oh, Kak pikir Mungkin. karena sama-sama Diniyah. Abed Diniyah kan? Apa iya, Kak? Abed Diniyah kan? iya, I- Zapit iya. Diniyah kan? Dini ya. Enggak Kak, masih SMP Kak. Oh, Masih oh, madrasah sanawiyah, sanawiyah. oke oke. Oh, berarti sekarang Zapit libur ya sampai Rabu gitu. Iya. Oh, Senin sampai Rabu masih libur. menikmati waktunya ya. Diisi pakai apa kalau libur gitu, Zapit? Kalau libur-libur, palingan main Roblox, habis itu HP-an, habis itu ngobrol sama temen. Oke, Ada kata keluar. iya, iya, iya. Oke. Kalau Akso gimana kabarnya Akso? Baik, Kak.
Akso sedang di mana? Sedang di rumah, Kak. Sama siapa? Sama mama, sama sepupu juga. Oh ya, Akso menggunakan laptop saat ini. Masih mau dibikin kan, Kak? Oh, oke oke. Oke, so guys, kakak mau apresiasi buat kalian semua bahwa kalian sudah mencapai pertemuan ke-31 hari ini. Oke, selamat untuk kalian semua. Nah, di pertemuan 31 artinya suara kakak jelas nggak by the way? Atau Jelas, Kak. kecil atau serak-serak becek Jelas, gitu? jelas. Jelas? Oke. Jadi terima kasih ya kakak ucapkan dan semoga kegigihan ini dapat ditularkan gitu. Nah, tadi kakak bilang ini pertemuan 31 teman-teman semua. Artinya apa? Ini adalah pertemuan terakhir kita untuk kelas teorinya, untuk kelas belajarnya. Nah, di minggu depan benar-benar terakhir pertemuan kita ya, yang mana kalian harus presentasi minimal satu project. Oke? Jadi, iya, kalian harus presentasi minimal satu project gitu. Oke? Nah, nanti Shakira, Abed, Akso, Zapit mohon dipersiapkan proyeknya dan sekarang sih kakak akan contohkan gimana cara presentasinya setelah kita selesai mengerjakan Arkanoid. Oke? Oke? Oke Ya, ya? Pak. Nah, Oke, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kakak menge-share kartu undangan gitu ya. Zapit mungkin menyelanya, tapi kakak senang menge-share itu ke parents. Kartu undangan untuk kelulusan teman-teman. Nanti kakak perlihatkan foto-foto siswa yang sudah lulus di Python Start 1. Nah, kakak ingin tawarkan ke kelas kalian, kelas grup, apakah kalian ingin membuat hal semacam itu ataukah tidak? Nah, kalau kalian ingin kakak membuatkan kartu undangan gitu, kayak foto kalian nanti dipasang, kemudian congratulations, Abed, Akso, Shakira, Zapit gitu. Itu nanti kakak bisa buatkan. Dan kakak share biasanya H-1, ya. Nah, syaratnya apa kalau kalian ingin? Kalian harus upload nanti foto kalian dan tolong nama lengkap kalian, ya. Jadi rename nama lengkapnya. Nanti kakak contohkan. Ya. Nah, itu kalau mau. Kalau tidak, berarti kita tidak perlu bikin. Ya, kartu undangannya kakak nggak perlu bikin. Ya. Nah, rekomendasinya apa kak? Kakak sih merekomendasikan kalian semua kakak bikinin kalian gitu. Jadi kalian tinggal upload foto. Dan kalaupun tidak, kalau itu memberatkan, tidak perlu. Tidak apa-apa ya. Gitu teman-teman semua. Ya. Nah, part terpenting adalah di pertemuan 32 nanti kalian akan presentasi. Ada parents yang wajib hadir. Ya, jadi orang tua wajib melihat siswa atau ya anaknya lah gitu ya akan presentasi final projectnya. Ya, dan apa yang kalian pilih di project akhir silahkan. Nah, kalian presentasinya boleh pakai PPT, boleh tidak. Tapi kakak sangat sarankan kalian menggunakan PPT. Gitu. Oke? Kenapa? Karena kalau menggunakan PPT lebih terstruktur, ya. Karena kemarin ada siswa yang tidak menggunakan PPT, teman-teman. Hmm, ya, bisa saya bilang buruk gitu ya presentasinya, tidak bagus gitu. Nah, kakak sarankan kalian menggunakan PPT supaya bagus. Nah, tetapi kalau kalian yakin dengan tidak menggunakan PPT bagus, maka silakan saja. Oke? Paham? Jadi, presentasinya akan kita laksanakan di minggu besok, yang mana proyek-proyek kalian harus kalian selesaikan, ya. Dan
Kakak ingin kalian pilih mau presentasi project yang mana. Boleh satu, boleh dua project. Ya, asalkan jangan tiga, itu kebanyakan. Halo Gafra. Wah, Gafra nggak di tempat. Project apa? Project yang akan dipresentasikan. Jadi Gafra, minggu besok itu, minggu ini adalah pertemuan terakhir kita untuk membahas teori dan project atau praktik. Di minggu besok, Gapra dan teman-teman yang lainnya harus presentasi minimal satu project. Boleh satu, boleh dua. Ya. Nah, saya sarankan Gapra menggunakan PPT untuk presentasinya. Gitu. Nanti kakak contohkan di akhir. Kita selesaikan game hari ini dulu. Oke? Nah, sekarang ada pertanyaan dulu? Itu harus game Kak presentasinya. Enggak harus game. Enggak harus game. Syakira, tapi terkait coding lah ya. Jangan, jangan yang lain ya, Kira. Itu nanti ditunjukin nggak cara kerja codingnya gimana? Oh, jangan semuanya. Karena nanti kakak-kakak perlihatkan ada siswa bagus presentasinya. Kenapa tidak boleh semuanya? Bukan tidak boleh. Itu membosankan kalau kalian jelaskan per baris kodenya. Nah, import ini digunakan untuk import bla 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 kelas. Jangan. Itu bukan presentasi namanya. Kan gitu Ya. Kak. Jadi gamenya ini mainnya gimana? Iya, Ya gitu. mainnya gitu loh. Betul, Sakira. Gitu-gitu presentasinya. Iya itu. Oke? Iya Kak. Oke. Sudah siap sekali sepertinya Syakira ya. Oke, kalau gitu sekarang kita selesaikan game Arkanoidnya teman-teman semua. Kak mau nanya Kak, Oh, silakan, silakan. itu kita boleh mempresentasikan proyek Arkanoid kita nggak? Boleh, kan Arkanoid salah satu proyek yang kalian bikin. Jadi kan ada Oh, banyak proyek yang sudah kalian buat kan? Ada turtle, kemudian ada kelas kemarin, kemudian kelas hero versus pahlawan tuh, saya kemudian kira ada apa itu lagi? Kak, saya kira harus bener-bener bikin sendiri. Oh, enggak. Kalau mau bikin sendiri juga enggak apa-apa, ya. Silakan kalian mau yang mana gitu. Kakak bebaskan pilihannya di kalian. Oke? Oke. Kak nanti itu Oke. bikinnya dibantu nggak Kak? Nah, kalau itu karena kakak bisa membantu, tapi jangan hari Minggu gitu. Maksudnya itu kan hari Minggu besok itu kan minggu depan tuh kan kalian udah presentasi. Nah, nggak mungkin kakak bantu saat itu gitu. Jadi sebelum hari itu kira-kira kapan kalau mau kakak bantu bikin? Atau nanti dilihat-lihat dulu? Oke, Syakira. Baik Kak. Oke. Oke, kita coba sekarang selesaikan arkanoidnya ya, teman-teman semua. Jadi apa yang akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya ini adalah kita ke game Arkanoid part 3-nya, penyelesaian gamenya. Oke, jadi apa-apa saja yang sudah teman-teman lakukan. Jadi yang kemarin di part 1 kita sudah membuat sprite bola, sprite platform, sprite monsters. Kemudian kita bisa menampilkannya menggunakan gambar. Kemudian di part 2-nya kita fokus ke gimana bolanya itu bisa bergerak secara otomatis tanpa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah platformnya menggunakan tanda panah ke atas, ke kiri dan ke kanan. Karena gerakan platformnya itu hanya bisa ke kiri dan ke kanan. Ya, nah bisa nggak pakai tombol yang lain? Bisa, tergantung kita settingannya gimana. Ya, nah sekarang yang akan kalian pelajari itu apa? Kita selesaikan gamenya dengan cara pertama, kalau nanti bolanya mengenai monsters, seolah-olah monstersnya itu hancur atau hilang, gitu. Oke? Yang kedua, kita akan coba tangani bagaimana
bolanya itu memantul ketika monstersnya itu ditabrak dan bolanya itu memantul ketika menabrak platform. Gitu ya, teman-teman. Jadi seolah-olah nanti akan seperti ini nih. Tampilannya adalah begini. Ini dia. Nah, kalian bisa lihat di sini, bolanya memantul ketika mengenai platform dan ketika mengenai monsters, monstersnya hilang dan bolanya memantul kembali. Nah, gitu. Kita akan coba membuatnya seperti itu. Pertanyaannya gimana caranya? Nah, sama satu lagi, kita akan mengkondisikan menang kalahnya. Jadi permainannya akan menang ketika gimana, akan kalah ketika gimana. Kita akan membuat kondisinya hari ini. Oke? Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang gimana cara kita men-setting font. Karena nanti kita memerlukan huruf ya, teman-teman, atau jenis huruf tertentu dengan ukuran tertentu. Nah, kalau kalian ingin membuat objek font dengan jenis tertentu atau bawaan dari Pygame, kalian, teman-teman, dapat menggunakan perintah, misalnya namanya font satu objeknya. Perintahnya sederhana. Pygame.font. F-nya besar. Kemudian non ini artinya dia bawaan dari Pygame. 70 artinya ukuran dari hurufnya. Ini bebas kalian mau setting. Nah, kemudian kalau kalian ingin jenis fontnya itu tertentu, maka kalian dapat menggunakan perintah pygame.font.sys font. Kemudian sebut jenisnya Verdana, Times New Roman, Code, apa namanya, Arial dan lain sebagainya. Koma 70 itu ukurannya. Setelah itu apa? Setelah kalian membuat suatu font tertentu, gini, misalnya kakak menspesifikkan yang namanya Verdana. Jangan lupa dihaluskan dengan perintah render. Jadi render ini yang awalnya kasar begini fontnya gitu. Terlihatnya ya, terlihatnya pixelnya belum rapi. Katakanlah ini adalah F, kata F gitu ya. Nah, belum rapi gitu. Nah, render ini ingin menghaluskan dia sehingga nanti jadinya kayak begini. Nah, lebih halus lagi. Oke, teman-teman. Nah, jadi ini sebelum dirender, ini sesudah dirender. Nah, teru ini mengizinkan render. Jadi arti teru itu oke, saya akan melakukan, saya mengizinkan untuk melakukan rendering. Kemudian saya warnai dengan warna tertentu. Ya, aduh, mouse kakak ini agak-agak. Kemudian ini apa? Judul atau teks yang akan dirender, labelnya. Ya. Nah, nanti kita akan membuat teksnya itu pertama koordinatnya kita setting seperti ini. Jadi nanti kita di kelas label bisa men-setting itu dengan koordinat 150. Misalnya nanti ukurannya itu segini. Berarti saya akan membuat suatu label di koordinat ini 150. Nah, berarti kurang lebih di sini. Ukurannya 50 tinggi, 50 lebar, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian warnanya warna apa? Misalnya warna kuning. Nah, maka dia akan mewarnainya dengan warna kuning. Kemudian tulisannya apa? You lose. Berarti di sini you lose gitu. Oke. Ukurannya berapa? 60. Berarti ini 60. Dipit sama ini disesuaikan. Warnanya warna kuning gitu. Atau warna yang kita inginkan. Oke. Seperti itu penggunaan font. Nah, sekarang kondisi menang kalah. Jadi kalau kondisi menang kalah ini sebenarnya tergantung kalian ya, teman-teman. Maunya nanti batasnya seperti apa. Tapi ada suatu kondisi yang membuatnya menang. Yang pertama ketika semua monstersnya itu habis dibabat habis, ya, atau bolanya tuh menyentuh semua monsters, menghabisinya. Oke, itu yang pertama, kondisi menang. Sedangkan kalau kalah, ketika monstersnya belum habis, tetapi kalian sudah jatuh atau berada di bawah, bolanya berada di bawah platform. Nah, maka itu termasuk kondisi kalah. Pertanyaannya, gimana cara membuatnya di coding? Nah, ini dia. Jadi nanti untuk kondisi kalah, kita dapat mengkondisikannya begini. Kalau posisi bolanya berdasarkan sumbu Y, ini artinya posisi bola berdasarkan sumbu Y ya, lebih dari posisi platform ditambah 20, ini maksudnya
posisi platformnya itu di sini nih. Posisi platformnya itu di sini. Jadi kalau ini misalnya 100,100 posisinya. 100,100. Nah, ditambah 20 itu platform Y 100 dari Y, berarti yang ini 100 gitu ya. Posisinya 100. Tapi X-nya juga katakanlah 50. Nah, ditambah 20 itu maksudnya ini nih. 100 ditambah 20 berarti batasnya adalah ketika dia melewati tepat di bawah bolanya itu. 120, tepat di bawah platformnya itu, base-nya itu. Maka ketika bolanya di posisi ini nih, di posisi tepat begini atau lebih, maka apa? Tolong buatkan saya suatu objek namanya time text. Nah, objek ini nanti berisi tulisan you lose. Warnanya warna merah, ukurannya 60. Dan dia berada di koordinat 150,150. Jadi ini nih. Kotaknya kok nggak kelihatan, Kak? Ya memang Pygame kan itu hanya framework, teman-teman. Kotaknya itu hanya framework. Framework itu kerangka yang tidak kelihatan. Ya. Nah, kemudian time text.draw ini artinya apa, Kak? Ini menggeser. Jadi seolah-olah kalau kalian punya kotak begini, kalau kalian pergeserannya 0,0 berarti tulisannya tuh mepet banget di sini nih. Nah, mepet di kotaknya. You lose gitu. Pokoknya huruf Y-nya itu mepet banget. You lose. Nah, kalau ada pergeseran nanti 10,10 misalnya, jadi dihitung di sini 10, ke sini 10. Nah, seolah-olah dia di sini berarti. Nah, kalian lihat di sini ada perbedaan ya. You lose. Jadi ada perbedaan sedikit saja. Ini. Ada gap di sini nih kalau kalian lihat. Nah, ya, kalau di sini nggak ada. Gitu. Itu bedanya. Jadi kalau 0,0 boleh, 10,10 juga boleh. Asal jangan terlalu jauh ya digesernya. Kemudian game over sama dengan true artinya apa? Permainan berakhir. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian gimana cara membuat kondisi supaya nanti ketika bolanya menyentuh monstersnya itu seolah-olah hilang dan bolanya itu memantul. Caranya sederhana sekali. Kita tinggal pertama iterasi jumlah monsters yang ada di list. Dengan cara apa? Untuk setiap, kita pakai for loop. Untuk setiap monster, M ini variabel, tapi ini untuk setiap monster. Atau untuk setiap sesuatu lah. Jadi ini listnya. Listnya itu terdiri dari semua monster sini nih. 9 tambah 8 tambah 7. Jadinya 24. Jadi 24 monster kita iterasi satu-satu. Jadi untuk setiap monsters di dalam list ini, jadi monsternya seolah-olah begini nih. 1, 2, monster ini jahat banget kelihatannya gitu. Gitu ya. M.draw. Nah, artinya apa M.draw ini? Kita gambar atau isi monstersnya. Kita taruh monstersnya di dalam layar. Nah, kemudian ini yang membuat dia hilang. Kalau nanti kotak dari M itu, monsters itu, berinteraksi atau terkena dengan bola, ball.red dengan kotak bola. Jadi seolah-olah begini, teman-teman. Jadi kalau kalian punya monsters, katakanlah monsternya begini nih, ngeri banget. Nah, dia itu terkurung di dalam kotak, tapi kotaknya nggak kelihatan. Makanya di sini tertulis collide rect. Rect-nya itu adalah rectangle, teman-teman. Jadi setiap monster sini ada kotak yang nggak kelihatan ini. Nah, bolanya pun demikian, teman-teman. Bolanya pun demikian. Ya, dia nggak kelihatan kotaknya. Nah, perintah ini bilang kalau nanti monster kotak dari monster itu bersentuhan dengan kotak dari bola, maka apa yang terjadi? Tolong monsters yang bersentuhan itu di-remove, dihapus dari list. Nah, kemudian m.fill ini gunanya apa? Tolong warnai yang sudah hilang itu dengan warna latar belakang supaya kelihatan hilang. Kalau nggak ada ini, nanti agak aneh rupanya. Oke? Nah, kemudian apa? Pantulkan bolanya. Caranya Pak sederhana sekali. Tinggal DY atau kecepatan sumbu Y dikalikan dengan -1. Jadi ketika dia tadinya ke atas, bersentuhan dengan monstersnya, kotak monstersnya hilang. Nah, nanti dia memantulnya ke bawah. Karena yang awalnya ke atas katakanlah kecepatannya 10. Jadi ketika dikalikan dengan -1 jadinya -10.
Sorry, kalau ke atas tuh minus ya. Jadi ketika dikalikan dengan min 1 kali min 10 itu kan 10. Jadi dia ketika balik ke bawah itu jadinya 10. Nah, gitu. Oke, teman-teman semua? Nah, itu terkait kondisi karena gimana monster bisa hilang dan gimana kita bisa kalah. Nah, kemudian terakhir kondisi win-nya gimana? Cara membuat kondisinya adalah itu ya tadi, yang tadi ini cara kita membuat monsternya itu bisa hilang. Nah, sekarang kalau kita ingin menang, caranya gimana? Bilang aja. Kalau jumlah monsters yang ada di dalam list itu 0, maka saya ingin membuat suatu objek namanya time text. Di objek ini ada tulisan you win nanti, yang dia berwarna hijau, ukurannya 60. Kemudian letaknya di koordinat 150,150. Persis sama kayak Yulus tadi. Cuman ini ketika monstersnya sudah dibabat habis. Permainan selesai. Gitu. Nah sekarang ada yang mau bertanya. Syakira, Abed, Zapid, Akso, Syafiah, Gafra. Silahkan. Kakak tunggu. Loh, tidak ada kah? Waduh, paham semua nih kayaknya. Masya Allah. Paham? Akso, Gafra, Syafiah. Bentar Kak. Paham, Kak. Oh, Akso paham. Zapid gimana Zapid? Ini fungsi back ini buat apa Kak? Yang time Back. text label 150, 150, 50, 50 back. Oh, ini background ini ya. Ini warna ini teman-teman. Oh, background. Iya, Kukira jadi back ke belakang. ini buat background ya. Jadi ini kode warna doang kok. Isinya RGB ya. Bagus pertanyaannya. Tidak tersirat. Habis gitu if right Y platform Y. Kak, cara menentukan platform Y-nya itu dari mananya, Kak? Oh, platform Y-nya itu nanti sebelum while loop-nya. Jadi platform Y-nya ini maksudnya koordinat diletakkannya platform ini. Dari sisi Y kalau nggak Oh, salah sebelum kemarin platform Y. 200 ya. Kalau dari sisi X-nya kalau nggak salah 100. Jadi ini titik koordinatnya di 100,200 gitu. Oke? Paham? Paham? Ada lagi? Ada lagi? Ya, Syafiah, silahkan. Ada pertanyaan? Tidak Tidak ada. ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang kakak lanjut ya. Nah, sekarang kita coba ini penyelesaian gamenya. Habis itu kita coba bicarakan terkait presentasi kalian. Jadi ini dia teman-teman. Jadi kondisi yang kakak tambahkan sebenarnya yang mana sih kak? Gitu kan. Nah kondisi yang ditambahkan tuh sebentar kakak run dulu gamenya. Oh belum ya. Oh ini dia. Ini kakak komen aja ini. Nah, kalian lihat. Nah jadi di mana kita menambahkan semuanya itu? Sekarang kakak ajarkan. Pertama yang harus kita buat apa untuk bisa membuat atau langsung mungkin buat ini dulu ya. Nah ini dia. Eits. Loh ini kok masih belum berfungsi? Wah, ini belum ditentukan ya. Jadi kalau gitu, ini kakak komen aja kalau gitu. Kakak pakai yang kedua aja. Jadi, cara menambahkannya di mana saja, Kak? Oke, jadi penambahannya yang pertama, nah ini dia. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat suatu kelas baru untuk
labelnya. Jadi kelas label. Nah, kemudian ini turunan dari area. Di kelas label ini ada dua metode. Pertama metodenya def atur teks atau set teks. Nanti isinya apa aja? Self, koma. Jadi isinya apa aja di sini, Kak? Persis seperti yang ada di PPT ini, teman-teman. Teman-teman semua. Jadi label itu kalau kalian perhatikan, nah ini dia ada koordinat, ada lebar sama ada warna. Jadi kita tinggal bilang di sini, aduh salah, aduh. Jadi koordinat x, y, width, height, color. Nah gitu. Colornya kita buat dia default 0,0. 1, 2, 3. Gitu. Habis itu apa, Kak? Nah, habis itu kita setting metodenya itu ngapain aja. Jadi nanti dia akan melakukan, oh sebentar, kakak melewatkan sesuatu di sini. Ups, bukan itu. Ini kelas labelnya ya, teman-teman. Hmm, bentar. Oke. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kita tidak memerlukan ini. Yang kita perlukan hanyalah karena kita sudah mewarisnya, teks. Gitu ya. Nah, kemudian apa? Kita perlu definisikan font. Font sama dengan pygame.font atau kalau kalian memakai SYS boleh font.font, sorry, SYS font begini. Kemudian kita pakai Verdana. Ukurannya berapa secara default? Let's say kita setting ukurannya itu adalah 60 secara default. Kemudian warnanya misalnya kakak udah definisi warna kayak hitam. Misalnya zero atau zero aja. Nah, gini. Habis itu apa? Kita definisikan teksnya dengan cara self.text sama dengan teman-teman semua. Gimana cara mendefinisikan teksnya? Caranya adalah kita akan bilang font.render dalam kurung teksnya ini. Oops, sorry, ini harusnya begini. Teks, kemudian kita akan definisikan mungkin akan seperti ini. Yang akan dipakai nanti kan set text berarti yang dikembalikan itu adalah return return font dot render self dot text, koma ukurannya adalah berapa? Ukurannya itu nanti kita buat dia berapa ya? Kita izinkan dulu. Kemudian warnanya kalau kalian mau default boleh, kalau di setting boleh. Misalnya warna merah kita sesuaikan tadi, atau warnanya secara default warna hitam lagi juga boleh. Nah, begini ya teman-teman. Nah, habis itu apa? Oh, sorry, font nggak ada parameter ini ya. Nah, habis itu apa? Habis itu ada nggak metode lain yang kita buat di sini? Ternyata dia ada metode draw. Nah, draw itu ngapain? Def draw. Draw self, shift X, pergeseran sumbu X, pergeseran sumbu Y. Gitu. Habis itu yang dilakukan apa? Dia akan melakukan window. Benar nggak namanya window di sini? Screen. I'm so sorry. Screen dot bullet. Apa yang dibulit? Self dot text, koma dengan pergeseran berapa? Self dot rect dot x plus
shift x sebesar ini terhadap sumbu x, self.right.y shift y. Gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi ini pergeserannya. Gitu. Nah, habis itu apa sekarang, Kak? Habis itu kita membuat suatu variabel yaitu winning sama losing-nya. Ya, ini persis sama pembuatannya. Mana dia? Atau nanti kita definisikan di saat winning condition-nya aja. Jadi nanti sekarang kita akan membuat yang kedua apa? Perintahnya kita coba buat ini nih, perintahnya adalah program kondisi kalah dan program kondisi menang. Caranya gimana? Nah, dia di mana ditempatkan? Nah, dia ditempatkan di sini, teman-teman semua. Jadi yang pertama kita kondisi tertabraknya. Jadi untuk setiap monsters di dalam monsters m.draw, tolong digambar. Kemudian apa? If apa? Monsters atau m dot apa namanya? Nama metodenya di sini adalah collide rect, teman-teman. Nah, ini dia collide rect. M.collide rect. Kemudian dengan apa? Dengan ball. Benar nggak namanya ball? Collide ball.rect, sorry. Jadi ini berarti m. Bentar. m.rect.collide rect. Nah, harusnya begini karena kita ingin dia bentar. Kalau nanti ball.rect.y sebentar. m.rect.collide rect. Tapi kan dia di ya, benar ya. Jadi m.rect.collide rect with ball.rect, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di monsters itu kita harus menghapus yang terkena itu. Habis itu apa? Habis itu ya sesuai yang ada di sini kita isi latar belakang apa monsters yang hilang itu dengan warna latar belakang. Nah, dot fill itu apa, teman-teman? Dot fill itu ini nih. Dia mengisi sesuatu dengan nah ini nih, dengan warna yang ditentukan, fill color dengan warna latar belakang. Jadi m.fill m.fill habis itu apa? Dipantulkan. Nah, kebetulan di sini kecepatan Y yang akan kita pantulkan. Jadi kecepatan Y dikalikan dengan min 1. Nah, ini yang akan terjadi ya. Nah, habis itu apa? Habis itu kita akan periksa di luar core-nya untuk kondisi kalahnya adalah if ball dot rect dot y. Jadi kalau posisi bolanya itu berdasarkan sumbu y lebih dari platform dot rect dot y, lebih dari posisi platform ditambah 20 pixel. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah tolong buatkan suatu objek yang namanya loose, yang mana dia ini tersusun atas kelas label. Kemudian koordinat objeknya adalah di 150 misalnya, ukurannya 50,50, warnanya katakanlah warna merah aja kali ya, atau pakai Rendit aja kalau bingung. Rendit 0,255, Rendit 0,255, Rendit 0,255. Nah, habis itu apa? Loose-nya ini kita setting text-nya, kita panggil metode set text. Text-nya apa? Aduh kalah, misal. Aduh kalah gitu. Kemudian apa setelah aduh kalah itu? Dia setelah ini kita apa tadi kakak lupa parameternya. Aduh kalah. Oh ya itu aja ya.
Adukanlah ukurannya, sorry. Kakak ininya mas katakanlah 70. Nggak mau default. Kemudian bisa juga disetting kalau nggak mau ya. Kalau nggak mau pakai warna yang ada di sini, gitu ya. Bisa juga disetting. Disetting pakai apa? Disetting pakai warna lain. Misalnya 0,0,0 gitu. Oke. Habis itu apa? Habis itu di draw. Loss.draw. Pergeserannya berapa? Katakanlah 10,10 boleh. Habis itu udah ya. Nah, sekarang ini kondisi kalahnya. Kondisi menangnya apa? Pakai if lagi boleh. If len ketika listnya itu sudah sama dengan nol, yang terjadi apa? Yang terjadi sama. Yang terjadi sama, cuman namanya sekarang ya sebenarnya nggak apa-apa namanya sama. Lose, kemudian ini win. Kemudian adu kalah akan diganti menjadi ya menang. Ya menang deh. Nah, gitu. Oke? Dengan warna yang sama. Nah, itu dia teman-teman semua. Nah, nanti saat kita coba run, nah dia akan seperti ini. Aduh, oh my God, bentar. Set text-nya, hmm, bentar. Mana dia? Set text-nya hilang. Hmm, hmm, kok bisa ya? Oke, gimana kalau size text color-nya kita di situ komputer atau kode aja. I don't know, should be work. Pygame dot, habis itu kita coba sekali lagi. Oke, teman-teman. Masih belum. App size isn't defined. Oh, it's font size harusnya. Font size. Oke, kita coba lihat. Loh, tapi kok screen? Bentar, ada yang masih salah nih teman-teman semua. Screen.blade.self.image pada koordinat ini pergeserannya. Kemudian apa? Masih kurang tepat. Di ball.track.y lebih dari platform.track. Hmm, harusnya sih ini udah bener ya. Bentar teman-teman semua, kakak perbaiki dulu. Bentar ya, kakak perbaiki dulu.
Hmm, ada yang kurang tepat, tapi yang mana ya? Ada yang bisa nebak yang mana, teman-teman? Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Oh, iya, ini harusnya gamenya, game game overnya sama dengan true. Bener nggak? Iya, game overnya sama dengan true, game overnya sama dengan. Tapi agak aneh ya, kenapa nggak habis semuanya tadi? Dan kenapa ini masih ada yang salah, teman-teman? Hmm, aduh, kalah. Saat apa dia kalah? Oh ya udah benar ya. Jadi ini terlalu banyak. Jadi kakak makainya 10 aja kalau gitu. 20 terlalu banyak. Nah, gitu. Itu mungkin pas. Kemudian kotaknya sedikit. Kayaknya pergeserannya tidak terlalu banyak. 0,0 aja. Ini juga nanti. 0,0 kemudian apa? Labelnya sepertinya jangan 50 ukurannya. Mungkin berapa ya? 300. Terlalu banyak 300. Mungkin 200 gitu. Kita coba lihat. Loh, hmm, ada yang salah. Bentar teman-teman semua. Oke, ini harusnya yang saya perbaiki 300 jadi 200. Oke, kita coba run. Oke. Sepertinya terlalu panjang. 200 terlalu panjang, mungkin 70 aja. Tapi 300 terlalu pendek, masih 350 gimana? Oke. 350 kepanjangan 310. Nah, aduh kalah. Pas. Kemudian jangan 70, maybe 50. Oke, itu dia. Tapi saya nggak ingin kotaknya kelihatan. Jadi kita sesuaikan aja warnanya di sini pakai warna, jangan warna hitam. Oh, jangan, kita akan menggunakan background color supaya warnanya sama. Nah, gitu. Seolah-olah hanya ada tulisan. Kemudian ini kita coba warna merah saja. Supaya menyala. Red 255. Tada. Oke. Itu dia. Cuman kayaknya koordinatnya sedikit ke bawah kita pakai. Berarti X-nya dan sedikit ke kiri. Coba 120. Kemudian 300. Tada. Oke. Sedikit pas. Tapi saya ingin lebih ke kiri sedikit. Maybe 100 saja. Oke. Itu dia teman-teman semua. Oke. Nah, ini kita copy paste aja supaya nggak banyak yang kita setting. Copy paste, Ctrl V, tulisnya ganti jadi win. Kemudian aduh kalah, ya menang. Jadi ya menang. Gitu. Kemudian run, ya kondisi menangnya terjadi ketika apa? Atau aduh kalahnya kurang besar.
Kita buat misalnya dia 100. Semuanya harus diubah lagi. Aduh, kalah 70 aja lah. Oke, teman-teman. Ada yang mau kalian tanyakan? Jadi, gamenya sekarang sudah selesai. Jadi, kalian boleh memainkan dengan leluasa gamenya. Ups, kita coba ya. Aduh, kalah. Eh, oke. Lagi. Aduh, ya udah gitu. Ada yang mau kalian tanyakan, teman-teman? Jadi mana saja Kak yang harus saya tambahkan? Saya kopikan ke kalian. Nah, Ih, nanti kalian belum apa-apa udah kalah. silakan. Mau bertanya, Zapi? Boleh. Ih, belum apa-apa udah kalah. Kenapa? Oh, bisa kok, Kak. Bisa kok menang. Bentar ya. Ayo mana nih, lihat kita lihat ya guys ya. Kan belum apa udah kalah. Ini ya, bentar. Ini kondisi menangnya ubah aja nih. Lebih dari sama dengan misalnya, ini kan tadi kalau monsternya 9, 8, 7, 6, 5. Itu misalnya 40 Kak pakai. Nah, apa yang terjadi di sini? Aduh, kalah lagi. Aduh, kalah lagi. Itu kayaknya mantunya terlalu ke kanan deh kak tuh. Bentar. Tuh Ya, kan. ini kecepatannya saya Kak tambah nih ya. Ini 15, 20 mungkin supaya lebih kenceng mainnya. 20. Tegaskan. Nah, baru nih agak seimbang nih, guys. Itu pantulannya terlalu cepet kakak. Makanya kalah. Kan? Aduh. Oke, mungkin kalau monster ini logikanya ini logikanya nggak akan pernah menang. Kurang dari 40 ini yang akan terjadi nih. Nah, ya menang. Ya Oh, menang tuh. Belum apa-apa udah menang. dia Ya, menang. menang. Itu tulisannya menangnya Oke? harus ditutup dulu kak. Kenapa? Tulisan ya menangnya itu harus ditutup dulu. Kayaknya. Nah, ini kondisinya ya kalau kalian ini tinggal dihapus kondisinya kok. Oke? Nah, sekarang ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Aduh, full berarti kakaknya yang praktik. Kakak minta maaf sekali. Nah, sekarang tugas kalian, Iya. tugas kalian kakak share nanti codingannya. Ini kalian Share your screen. copy aja, paste aja ini ke codingan kalian. Nah, ingat ya, masternya itu dari 163. Oke? Pastenya itu dari Uang 163. enggak pakai. Bu, dari 163. Pokoknya sebelum while-nya kalian paste aja itu. Itu udah bisa running nanti. Ayo share screen ya, sambil share screen boleh? Kakak belum login. Hmm. Banyak. Oke, silahkan share screen semuanya. Ampun. Nah, nanti kalau sudah selesai, kakak tunjukin cara presentasi ya. Sign in, Alkonova login, habis gitu. Aduh. Ada yang mau ditanyakan? Abed, Syafia, Gafra, Akso, Syakira, Zapid? Kriya. Ada? Passwordnya itu, oke kita, aku lupa. Nggak ada? Salin, enter, yang oke, yang um, Arconoid, yang mana ya? Oke, yang ini. Ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Itu ditaruh yang di walnut atau gimana itu? Bentar, let me see. Share screen, Zapid. Teman-teman yang lain, Gafra,
Abed, Akso, Shakira, Syafia, Zapid, share screen, ayo. Supaya kakak Oke, bantu. Kak. Eh, di oke, bentar berarti di WA. Can I share your screen right now? Okay, thank you. And move it to right here, left here. No, no, 19 here. So, okay, Oke, thanks. Oke, pasang aja dulu. oke. Coba sekarang dilihat-lihat. Ayo, boleh. Zapid di run. Taruh di mana? Ini nih. Naruhnya coba ke bawah, ke atas Zapid. Ke atas dikit. Ini Zapid udah selesai ya sebenarnya. Coba ke atas dikit. Ke atas lagi. Lagi-lagi. 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 Nah, itu nih di baris 32 Zapid. Di baris 32. Hapus dulu yang ke bawah itu Zapid. Yang ke bawah itu dihapus. Ya, dari baris 33 dihapus semuanya. Ke bawah, ke bawah. Itu soalnya kakak udah kasih yang ke bawahnya tadi. Hapus saja. Iya, semuanya. Semuanya dihapus. Nah, sekarang udah Zapid. Dipaste aja. Belum pasang WA. Oh, bentar, Kak. Kopikan kalau gitu ya. Ini Zapid. Wah, ada banyak lagi nih. Ini kakak kopikan. Wah, masih belum cukup kah? Nah, ini Zapid. Nah, itu yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Dan ini yang terakhir. Terakhir pun belum bisa nih. Oke, ini yang terakhir. Dan ini yang terakhir. Nah, ayo. Yang lainnya Shakira, Shafiah, Akso, Abed, Gafra, mana Gafra nih? Putar ke kiri, dua manis putar ke kiri.
Udah, Zapit? Self.image. Nah. Oh, ini Zapit. Ke bawah, ke bawah. Ya, itu aja yang ada image-nya Zapit. Ini kalau Zapit mau melihat lebih banyak image pakai yang ini. Klik link ini Zapit. Bukan, bukan. Itu jangan diubah kalau yang itu. Itu udah bener. Ke bawah, ke bawah. Yang nggak ada itu ke bawah. Nah, itu tuh. 46 nggak ada renegan.png. Adanya ball.png, Zapit. Nah, kemudian 4 berapa lagi? 4 5 5. Nah, itu tuh. 59 enemy.png. Itu kalau teman-teman yang lain mau, itu ada ya di G Drive-nya, silahkan di-download aja. Oke, tapi nggak kelihatan sih kalau gini Mas Zapit. Waduh, bentar. Ini ini bahaya banget nih. Ada sesuatu yang salah nih Zapit. Nah, kan keluar. While-nya ini dia infinity. Bahaya sekali Zapit. Jadi while-nya nggak boleh infinity ya Zapit. Nah, ini bukan di sini Zapit, tapi ini tuh di luar. Di dalam, sorry. Nah, gitu. Kemudian udah selesai. Ayo, coba sekarang. Nah, gitu Zapit. Di zoom out, di zoom out, di zoom out kalau mau. Nah, tada. Aduh, kalah. Aduh, kalah. Nggak bisa. Nggak, disentuh dulu gamenya. Pakai mouse kemudian digerakin kiri kanan. Bisa kok. Kalau mau kecepatan bolanya diperlambat aja. Ke atas, ke atas. Kecepatan bolanya mungkin keterlaluan ini ya. Oke, teman-teman, kita istirahat dulu ya. 5 menit, nanti kakak lanjutkan pakai cara gimana cara presentasi. Oke, David silahkan istirahat dulu. Tapi nggak apa-apa, jangan stop share ya. Kalau mau stop share nggak apa-apa. Wow, oh jangan, jangan yang itu. Aduh, itu keterlaluan 45 ya. Oke, istirahat dulu ya, guys. Tuh. Oke, welcome back. What's wrong with your game, Zapit? Kak, ini gamenya ngebug, Kak. What's happening? Tuh, Kak. Bolanya di atas tuh, Kak. Benar, namanya approve. What what it is doing? Aduh.
No, it's not. There is no bugging. Zapit, everything's fine. Oke. Oke. Nah, ini udah selesai Zapit. Nah, sekarang Zapit, Shakira, Abed, Akso, Syafia, Gafra tadi mana? Apakah ada pertanyaan? Ada? Ayo kita coba lihat. Zapit, tolong dilihat-lihat kodenya. Nope. Seriously? Akso? Coba di-share. Coba di-share screen. Shakira. Punya saya tidak bisa, Kak. Kok aku pakai HP Zoom-nya, Kak. Oke. Oke, aku mau latihan presentasi, guys. Oke, kakak saya sayangi dan saya Jangan hormati. sekarang, jangan sekarang. No. Ya ampun, jelek banget ini. Kemarin kakak kan tawari teman-temannya, Iya, apakah mau pertemuan terakhir dijadikan latihan saja atau enggak? ya ampun ngebug bolanya. No, no. Wih, Boleh di-share Shakira? sini Nggak loh, sini bisa, loh, sini Kak. loh. Iya ngebug. Tidak, tidak, tidak bisa di-share. Slebeo. Ih, kocak kok bisa kayak gitu. Wih, keselnya aku. Gimana Shakira? Ih, mana boleh kayak gitu. Kayaknya yang share screen cuma bisa satu-satu, Kak. Oh, seriously? Udah kok, udah. Ayo. Slebeo. Slebeo kok mana bisa kayak gitu anjing. Slebeo. Nggak boleh Zapit Slebeo. ya. Astagfirullah Zapit. Hehehe. Oh, area isn't defined, Shakira. Oh, Shakira belum membuat dua kelas lagi, Shakira. Ini kakak kasih ya Saya akan nulis kelasnya. tebak lagi guys, yaitu platformnya bisa keluar image. Sini loh, Ini sini Shakira. loh. Ih, Di baris pertama sampai kok bisa kayak itu gitu? pakai ini. Eh, mana bu? What the heck? Zapit. Jangan, nggak boleh Lah, Zapit ya. oke, kayaknya laptopku ngebug. Ini dia Shakira. Dan itu lanjutannya. Eh, Ayo, di baris pertama ya mulainya. what is that thing? Why this game so have so many? Wih, bolanya kencang-kencang. Oke, kebanyakan. Oke, chat apa nih chat? Lah, chat. Lah, ini lah. Dulu lah. Invalid state error. Failed to execute drawing on the canvas rendering context to the image argument is a canvas element with a width of Zapit, 0. what are you What doing? does that mean? Wait, wait. Jangan Hey. terlalu ribut ya Zapit. Oke, Zapit, maaf Kak. jangan terlalu ribut, kasihan loh temennya. Udah pakai itu biar oke, oke. Hell is the boss. Sawa. Gimana? Ada pertanyaan? Shakira, Syafia, Zapit, ada yang mau Where ditanyakan juga is silakan. the boss?
Ada? Halo? Ya, Kak. Ada? Ada apa? Yang mau ditanyakan maksudnya? Ada apa? Masih nggak bisa, Kak. Empat. Oh, coba lihat. Pygame is not defined. Iya, Shakira belum ini ya. Bentar. Ini harusnya Shakira. Import Pygame. Pygame dot ini. Kita initiate. Habis itu apa? From time. Import everything. From random. Random. Import everything. Oke, coba di sekarang. Bentar. Ini diganti lagi. Shakira ini diganti. Ini harusnya pakai ball.png sesuai gambar yang tersedia. Oh my god. Ball.png. It's picture. Aduh, bentar, Shakira. Picture. Picture. Nah, kemudian yang ini diganti jadi enemy. Sama yang ini, Shakira. Ayo. Dijadikan apa, Kak? Enemy.png. Oke. Zapit ada pertanyaan? Akso, Syafia, Abed, ini diganti jadi enemy, Syakira. Yang baris 57, krokodilnya diganti jadi enemy, Syakira. Halo? Iya, Kak. Kak pikir Kak nge-lag, guys. Ini aku pause, Kak. Share screen-nya. Oh, oke. Oke, kalau sudah Kakak mau contohin presentasi besok gimana caranya? Sudah, teman-teman? Dan Zapit, jangan dulu Zapit. Ayo.
Loh, kok dihapus, Shakira? Kepencet, Kak. Nggak apa-apa ya, di-share aja di grup. Sudah, Shakira, sudah aman? Yang lain sudah aman? Kalau sudah, kakak mau tunjukin kalian gimana cara presentasi, boleh? Sudah semuanya? Sudah siap? Sudah, Kak. Oke. Axel, Zapit, Abed, sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kakak coba perlihatkan kalian. Nah, nanti teman-teman semua, kalian akan lihat di situ, kakak kirimkan link di chat Zoom. Tadi Shakira juga kirim ke grup, bagus sekali. Nah, nanti isinya kurang lebih akan seperti ini. Kalau kalian menggunakan PPT, ada template buat kalian. Nah, gini nih. Oke. Nah, nanti ini kalian nggak bisa edit di sini. Kalian harus klik file, kemudian download dulu. Downloadnya yang PPT ini, yang paling atas. Oke. Kalian klik download, gitu ya. Kemudian nanti, sebentar. Loh, kok nggak bisa nih? Nah, ini dia. Kakak taruhnya tergantung. Kalian mau naruhnya di mana nanti, silahkan saja. Kakak taruh di sini. Nah, kemudian nanti kalian buka PPT-nya, teman-teman. Buka PPT-nya. Nah, habis itu baru di sini kalian edit. Enable editing dulu ya. Ini di enable, klik yang warna putih. Nah, kemudian kalian edit di sini. Nah, template-nya jangan pakai template, tulis nama lengkap kalian. Misalnya Isa Abed. Isa Abed. Nah, misalnya begini. Kemudian di sini kalian tulis judul project kalian. Oke? Kalian tulis judul project kalian apa? Arkanoid, Fast Clicker, Turtle, dan lain sebagainya. Nah, habis itu apa? Kalian tulis tujuan projectnya itu apa? Gitu. Kemudian setelah kalian tulis tujuannya, topik utamanya itu apa? Apakah Turtle, apakah Pygame, atau apakah kalian topiknya membuat game gitu boleh. Kemudian fitur khasnya apa? Ini maksudnya apa yang membedakan game kalian dengan yang lainnya. Kalau tidak ada, kalian tinggal bilang tidak ada fitur khas di dalam project ini. Saya membuat project yang hampir mirip dengan teman-teman yang lain. Kalau ada fitur khas seperti musuh yang saya gunakan di project ini berbeda. Kemudian kecepatan bolanya saya setting dengan lebih cepat dan lebih menantang menurut saya. Mungkin seperti itu. Ya, habis itu kalian sebut di dalam project kalian, kalian menggunakan apa. Nah, contohnya pertama saya dalam membuat game ini, saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Gitu ya, Shakira, Akso, Shafia, Zapid, Abed. Yang kedua apa? Saya juga menggunakan library Pygame untuk membuatnya. Atau kalau Turtle, Turtle gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, saya juga membuat kelas saya sendiri. Nama kelasnya tadi ada kelas picture, ada kelas area, ada kelas label. Gitu. Dan saya menggunakan loop untuk menjalankan gamenya. Gitu. Nah, setelah itu kalian demonstrasikan proyeknya, mainkan proyeknya di website. Habis itu nanti setelah selesai dimainkan, ya ketika kalian mainkan, nanti sambil dijelaskan. Sambil dijelaskan seperti ini. Mana dia gamenya? Nah ini sambil dijelaskan. Ya ini dia gamenya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini ada beberapa monsters, Bapak Ibu dan teman-teman semua, dan monstersnya ini harus kita kalahkan semuanya untuk memenangkan game atau itu adalah kondisi menangnya. Kemudian dia akan kalah ketika bolanya melewati platform ini dan ada tulisan kalah kalau kita kalah.
Dan gamenya di sini kalau teman-teman perhatikan berubah, backgroundnya berubah setiap saya run berulang kali. Nah, itu saya menggunakan modul Rendit. Kemudian musuhnya berbeda-beda. Nah, boleh seperti itu. Habis kalian selesai di sini, kalian kembali ke PPT-nya. Kemudian kalian di sini tulis apa yang ingin kalian kembangkan. Jika di masa depan nanti kalian akan mengerjakan proyek ini lagi. Contohnya mungkin saya akan menambahkan eh, penghitung skornya. Saya akan menambahkan musuh yang lebih banyak. Saya akan menambahkan musik atau back sound. Setelah itu apa? Kalian berterima kasih. Gitu. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di presentasi final project saya. Dan saya sangat senang jika kalian bertanya dan akan sangat saya dengarkan. Mungkin seperti itu. Nah, nanti baru kalian tutup kalau tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di project yang lainnya. Gitu. Ya, jadi itu strukturnya. Nah, sekarang kakak coba contohkan punya salah satu siswa. Ini namanya, ya, namanya Amar. Kemudian kalian tekan yang ini untuk ini nih. Ada kayak tombol begini nanti. Ada kayak tombol begini yang ini ataupun yang ini nih untuk presentasinya. Baik, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, parents dan teman-teman semua. Di sini saya, Amar Muhammad Zain, ingin mempresentasikan final project saya dengan judul Arkanoid. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian kalian ke slide berikutnya. Di dalam project saya mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, nah ini dia pakai bahasa Inggris kemarin. Kalian boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia. Boleh dicampur. Yang pertama, saya ingin mengimplementasikan atau mempraktikkan skill coding yang sudah saya dapatkan. Yang kedua, ingin menghibur diri sendiri saat waktu saya luang. Seperti itu. Nah, di dalam proyek ini atau di dalam pengembangan proyek ini, saya menggunakan beberapa tools atau alat. Seperti yang pertama, Python untuk bahasa pemrogramannya. Yang kedua, saya menggunakan modul atau library Pygame. Yang ketiga, saya menggunakan modul Rendit. Dan yang keempat, saya membuat kelas saya sendiri namanya kelas area dan kelas label. Begitu. Nah, habis itu, distinctive features of the project ini maksudnya ciri khas projectnya. Ya, jadi Amarni bilang, jadi di dalam proyek saya ini ada ciri khasnya. Yang pertama apa? Dia membuat proyek ini dengan bola yang berbeda. Itu yang pertama. Kemudian backgroundnya itu colorful. Dan setiap kali dijalankan itu berbeda warna. Dan yang ketiga, ada banyak jenis enemy. Lebih dari satu enemy. Nah gitu. Habis itu apa? Dia demonstrasikan. After that, let's see my game demonstration. Nah dia stop ini, kemudian pergi ke sini lalu dimainkan. Nah, gini. Dimainkan seperti ini. Nah, gitu. Oke, as you can see, katanya demikian. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ketika bola ini jatuh ke bawah, maka kita akan kalah dan akan ada tulisan, aduh, kalah. Nah, nanti saat kondisinya akan menang, ketika musuh-musuhnya ini berhasil kita habiskan atau berhasil dibunuh oleh bolanya atau platformnya. Jadi seperti itu. Dan kalau kalian perhatikan, setiap kali saya merunning kodenya, itu akan muncul background yang berbeda-beda warnanya. Dan musuhnya pun terdiri dari lebih dari satu. Nah, habis selesai di sini, balik lagi ke PPT-nya. Kemudian jelaskan. Nah, di dalam pengembangan di masa depan atau prospek development, itu saya ingin menambahkan animasi di dalam game ini. Katanya demikian. Kemudian mungkin saya dapat membuat grafiknya itu lebih bagus lagi. Kemudian mungkin saya dapat menambahkan points, kemudian dapat menambahkan new level, dapat menambahkan enemy baru lagi,
kemudian mungkin powers up. Jadi ada tingkatan kekuatannya. Nah, habis itu apa? Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan di final project saya, teman-teman semua dan parents. Terima kasih atas perhatian kalian dan saya akan sangat senang mendengar feedback atau pertanyaan kalian. Nah, nanti berhenti sebentar, kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau tidak ada, terima kasih sekali lagi atas feedback dan pertanyaan kalian dan sampai jumpa di project selanjutnya. Assalamualaikum. Nah, mungkin seperti itu. Oke? Paham? Paham kakak. Oke, nah jadi nanti itu untuk tugas presentasinya. Nah kalau kalian tidak ingin menggunakan PPT, berarti kalian langsung. Jadi yang kalian jelaskan tuh langsung di sini nih. Ini yang kalian jelaskan. Nah, Kang nggak menyarankan itu kenapa? Karena tidak terstruktur nanti. Ya, itu dia. Nah, sekarang yang kedua yang kakak ingin tanyakan ke kalian, setiap graduation, kakak biasanya memposting foto yang mana fotonya itu kurang lebih seperti ini. Ya, jadi bentar ya. Foto buat kartu undangannya yang kakak akan serahkan ke parents ya, bukan kakak bagi di grup. Nah, yang Oke. pertama ini kemarin ada siswa namanya Luis. Nah, ini dia graduationnya tanggal 2025 Januari kemarin tanggal 20. Gitu ya. Kemudian Oke ada kak. lagi yang kenapa? David? David? Halo, halo. Kemudian ada lagi, aduh, kok nggak bisa nih guys. Hmm. Kemudian ada lagi, selain Luis, ada Zano. Ya, Zano kemarin lulusnya di Maret tanggal 25. Kemudian ada lagi, ada Joans. Nah, kalau kalian Anak lulusannya perhatikan, kayak buku yasinan sumpah. ini kalau kalian perhatikan, itu eh desainnya berbeda ya untuk Python Start 1. Kalau Python Start 1 merah ungu, kalau Python Pro Ih, itu begini nanti desainnya. Nah, begini desainnya ya. Jadi untuk Python Pro. Nah, kalian masuk ke Python Start 1 ya, teman-teman. Gitu, teman-teman semua. Nah, kemudian yang ini. Ada banyak ya, ada banyak yang sudah lulus siswa kakak kebetulan. Nah, itu tergantung kalian kalau atau sekarang deh kakak tanya. Apakah kalian mau pakai foto seperti itu atau tidak? iya kak. Begitu. Hehehe. Ikut vote terbanyak, Kak. Oke, kakak polling aja ya kalau gitu. Kak, itu template PPT-nya boleh bebas nggak, Kak? Oh ya, bebas. Ya, itu yang kakak lupa. Boleh make itu, boleh bebas. Kalian buat sendiri di Canva boleh. Ya, kakak sangat apresiasi itu. Ya, oke. Oke Atau kak. ya udah, sekarang kakak tanya Zafid mau pakai foto? So, Bet, mau pakai foto? Oke. Enggak. Gimana, Bet? No question. Shakira mau pakai foto? Ikut vote, Kak. Sapiah mau pakai foto? Fotonya nggak perlu formal ya, teman-teman. Pokoknya kalian kalau memandang itu bagus, fotonya bagus. Oh, Syafiah tidak ya. Kalau Zapid gimana? Apa? Ah, ah, Mau ah. pakai foto? Bentar. Kalau nggak apa-apa ya teman-teman. Ini bebas kok. Nah ini maksud Kirim. kakak fotonya nggak formal itu begini teman-teman. Jadi si Zano itu ada dia fotonya itu nggak formal. Dia pakai baju renang. Ya. Nah
tapi keren gitu. Ya maksudnya keren tuh jangan yang terlalu terbuka juga ya teman-teman. Ya ini pokoknya yang menurut kalian foto kalian tuh kalian pede kalau di eh, lihat itu gitu orang lain. Gitu ya. Dan Abim pun ini yang Python Pro dia pakai foto nggak pakai baju formal ya. Oke? Oke, kalau gitu gimana Zapit? Mau pakai foto? Kirim foto aja kakak. Oke, oke. Kalau gitu berarti yang tidak mau pakai foto nggak apa-apa, yang mau juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Jadi itu pilihan aja. Dan nanti fotonya kakak nggak akan share di grup. Kakak biasanya membuat SW, Snap sama di Telegram biasanya. Kemudian nanti kakak bagikan ke parents. Gitu. Oke? Oke. Nanti kakak kasih link buat ini ya, uploadnya. Nah, nanti cari nama kalian, upload di folder itu. Dan tolong kakak supaya kalian tidak melihat foto yang lainnya mungkin ada yang malu. Jangan buka folder yang lain, jangan iseng. Oke, Zapit? Atas nama kalian saja ya yang dibuka. Oke? Oke, kalau gitu sekarang kakak akan menutup pertemuan hari ini dengan ringkasan. Jadi di hari ini kita sudah menyelesaikan game Arkanoidnya atau part 3 dari Arkanoidnya. Yang mana ini Yeay, pertemuan yippee. terakhir untuk teori dan sekaligus ya pertemuan terakhir untuk kita nanti selanjutnya kita akan bertemu di kelas graduation kalian, kelas kelulusan kalian. Dan kakak akan mengundang parents tentu saja. Nah, sebelum kakak akhiri, kakak ingin bertanya, Akso, apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Apa saja ya penyelesaian gamenya kita menambahkan apa saja? Si Shapia, Shakira, apa saja yang kita tambahkan? Hah? Arkanoidnya. Apa Shakira? Tambahan dari yang mana Kak? Yang itu presentasinya apa gamenya? Presentasi, gamenya. Nah, ada sudah bisa itu ngenain monsternya tadi. Oke, nice sekali. David, ada tambahan selain mengenai monstersnya hilang. Ada lagi yang kita tambahkan hari ini apa? Kondisi. David nggak dengar atau gimana nih ya? Kondisi apa, David? Abed, kondisi apa? Apa kak? Yang kita tambahkan hari ini kondisi apa di gamenya? Oh, cara menghancurkan musuhnya dan juga cara membuat platformnya bergerak. Oke, kurang tepat ya, tapi nggak apa-apa. Oke, itu dia ya. Jadi kita sudah membuat monstersnya hilang dan kita menambahkan kondisi menang kalahnya untuk hari ini. Nah, kakak ingin mengucapkan terima kasih untuk Shakira datangnya pertama tadi keren banget ya. Kemudian Akso, kemudian Zapit terima kasih juga sudah aktif sekali ya. Dan kemudian Abed juga sudah datang dan Syapia sudah datang ya. Nah, jangan lupa dipersiapkan untuk pertemuan di graduation nanti, pertemuan terakhir kita kalian presentasi dan yang mana nanti iya, kakak juga akan memperlihatkan kalian materi di Python Start 2. Oke? Nah, sekarang ada pertanyaan? Ada. Oke, kalau tidak ada, kakak tutup sampai di sini dan sampai jumpa di minggu depan di kelulusan kalian. Bye Bye-bye. bye. Bye bye. Bye bye. Yeay. Yeay.